Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 28 Juli 2023, pekan biasa yang ke-16. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 13 ayat 18 sampai 23. Bangsa Israel akhirnya sampai di padang gurun, dan di sana Yahweh Allah mereka memberikan kepada mereka 10 perintahnya. 10 perintah itu dibagi ke dalam 2 aspek. Yang pertama, aturan hukum yang mengatur kehidupan bangsa Israel dalam relasinya dengan Yahweh Allah mereka. Di sisi lain, hukum yang sama itu juga ke-6 hukum yang lain itu mengatur tata kehidupan di antara manusia, di antara orang-orang Israel. Dan itu berangkat mulai dari dalam keluarga, bagaimana anak-anak harus menaruh hormat kepada orang tua. Tentu hukum dan peraturan ini atau ke-10 perintah Allah ini yang banyak kali dikenal seperti itu diharapkan dipahami dengan baik, dimengerti, lalu kemudian dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kehidupan secara vertikal dalam relasi dengan Yahweh Allah mereka bisa terjalin dengan baik, dan demikian juga terjadi antara mereka sendiri sebagai manusia, sebagai sesama. Kehidupan yang baik bisa tercipta ketika masing-masing mereka melaksanakan apa yang sudah ditata dan diatur dalam hukum itu. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil, kalau kita melihatnya dalam konteks bacaan yang pertama, bacaan Injil sesungguhnya berbicara tentang manusia yang harus mengerti dan menghayati hukum dan tata aturan yang ada sebagai benih yang ditaburkan oleh Allah, oleh Tuhan. Dihayati itu sehingga menghasilkan buah yang berkelimpahan. Namun digambarkan juga ketika manusia tidak mengerti, tidak memahami hukum dan peraturan, dan membuat dia tidak bisa menghayati hukum dan peraturan itu, maka ia disamakan dengan benih yang jatuh ke tanah yang tidak menghasilkan apa-apa. Jangankan menghasilkan, bahkan tidak bertumbuh. Ketika benih itu jatuh ke tanah yang keras. Juga di sisi lain, ketika ada manusia, ada orang yang memang memahami sedikit, menerima benih yang ditaburkan, mengerti dan memahami sedikit dari benih yang ditabur tata hukum aturan yang ada, dan melakukan juga secara dangkal. Manusia seperti itu diibaratkan dengan benih yang jatuh ke tanah yang berbatu-batu. Tapi sebentar saja dia bertumbuh.
lalu hilang ketika datang penganiayaan yang berkenaan dengan benih itu, dengan sabda itu. Ada juga kelompok lain, kelompok manusia yang diibaratkan dengan benih yang jatuh di antara semak berduri. Bertumbuh, berkembang, menghasilkan buah sedikit. Tetapi manusia dan kelompok orang itu terhimpit oleh berbagai kekhawatiran, kekayaan, dan keduniawian. Sehingga sabda Tuhan, hukum dan peraturan Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk dihayati, tidak bisa dihayati dengan sungguh-sungguh, bahkan diabaikan. Tapi ada juga dari sekian banyak manusia yang tidak peduli dengan sabda Tuhan, yang tidak peduli dengan tata aturan. Ada 1-2 orang yang diibaratkan dengan tanah yang baik, yang subur, yang menghasilkan buah berlimpah. Saudari dan saudara yang terkasih, hukum dan aturan, baik yang menata kehidupan kita, berkenaan dengan relasi kita dengan Tuhan, dan juga relasi kita dengan sesama, tetap akan kita butuhkan dulu, sekarang, dan hari esok. Tapi marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, sejauh mana kita melihat hukum dan peraturan yang ada dalam lingkungan kehidupan kita, dalam kehidupan menggereja, sejauh mana kita melihatnya secara positif, di mana hukum dan peraturan itu berguna untuk kehidupan kita, yang menata kehidupan kita dalam hubungan, dalam relasi dengan Tuhan, hubungan vertikal kita dengan Tuhan, dan menata kehidupan kita dalam kehidupan bersama dengan sesama kita dalam lingkup kehidupan menggereja. Sejauh mana kita melihat seberapa pentingnya itu, seberapa positifnya itu. Atau jangan sampai kita melihatnya sebagai sebuah beban, sebuah tembok yang menghalangi kita menghayati kebebasan kita sebagai manusia. Ada juga tuh orang-orang yang melihatnya seperti itu. Tapi ada begitu banyak orang yang melihatnya secara sangat positif. Memang semua itu perlu ada demi keteraturan, demi kebersamaan. Bisa dibayangkan bagaimana sekiranya kalau tidak ada aturan. Dan poin yang ketiga menjadi refleksi untuk kita semua. Sejauh mana kita menghayati itu. Aturan bisa saja ada. Hukum bisa saja ada. Tapi sejauh mana kita menghayatinya, kita mengikutinya. Menurut saya ini yang paling penting. Karena seperti apapun, sebanyak apapun tata aturan yang nanti mengatur, baik berkenaan dengan relasi kita dengan Tuhan dan juga relasi kita dengan sesama, sebanyak apapun itu, entah kita mau mengatur sedetail mungkin, tapi kalau tidak dihayati, maka aturan hukum tetap sebagai aturan dan hukum yang tidak berguna. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga bacaan-bacaan liturgi hari ini memberi motivasi bagi kita untuk mengerti dan memahami betapa perlunya tata aturan yang ada supaya kita bisa menjalani hidup kita dengan baik. Baik yang berkenan dengan Tuhan maupun yang berkenan dengan sesama kita. Tuhan memberkati.